Ketika mengalami situasi yang kita rasa nggak pasti, seringkali kan kita akan segera berusaha menghindari situasi nggak pasti itu dan lebih memilih berada di situasi yang pasti-pasti aja. Sebenarnya, apa sih yang sebaiknya kita lakukan ketika mengalami situasi yang nggak pasti? Kita bahas di video ini ya. Kenalin, saya Aji Samsoputro. Kembali lagi di Muda Rasa, di mana saya sharing apa aja sebatas yang saya pelajari dan alami. Semoga bisa membantumu menyehatkan mental dan memulihkan batin ya. Oh iya, buat kamu yang belum subscribe, boleh minta tolong subscribe di channel ini ya. Terima kasih. Kali ini kita bahas tentang ketidakpastian hidup. Daripada berada di situasi yang saya rasa nggak pasti ya. Misal ini ya, menulis atau bikin karya tulisan gitu ya, buku gitu. Saya seringkali malah berlama-lama main sosial media. Scroll, ngeliat apa yang dipost orang-orang. Contoh lain, daripada ngobrolin hal yang sulit, tapi sebenarnya penting sih buat diobrolin. Kita seringkali akan lebih milih terus berada di situasi relasi yang nggak sehat. Contoh lain lagi, daripada menampilkan karya, nunjukin karya kita ini lebih milih terus nyembunyiin karya itu. Kenapa? Karena kita rasa lebih aman aja, nggak berisiko gitu kalau tidak ditampilkan. Nah, ketika situasi terasa semrawut, kacau, bikin kewalahan, kita akan mencari situasi, kondisi yang kita rasa teratur dan kita rasa nggak rumit. Banyak atau bahkan mungkin semua manusia ya cenderung melakukan ini di berbagai ranah hidup mereka, hidup kita. Kadang kita mau secara sukarela berada di situasi yang nggak pasti itu. Tapi ya itu, momen seperti itu relatif jarang terjadi. Biasanya lo ya, kita nggak terlalu suka situasi yang nggak pasti seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ingat. Di situasi nggak pasti, di situasi yang semrawut, kacau balau, bikin kita kewalahan, disitulah sebenarnya kita jadi belajar, jadi bertumbuh. Bahkan karena situasi seperti itu, kita jadi menciptakan sesuatu. Situasi nggak pasti bikin kita bereksplorasi, berpetualang. Kita jadi pengen tahu, bahkan menuntun kita menemukan diri kita sendiri. Situasi nggak pasti bikin kita bisa menemukan keindahan. Kita bisa menemukan cinta, menemukan kerapuhan, kita mengakui kerapuhan kita, menemukan makna hidup ini, kita menemukan intimasi yang nggak terduga. Segala yang kita cari sebenarnya ada di situasi nggak pasti itu. Ada di kedalaman ketidakpastian, bukan di permukaannya tapi di kedalaman. Tapi ya seringkali kita melarikan diri dari ketidakpastian. Untuk itu, kita ini perlu belajar tidak lari atau belajar stay di ketidakpastian, di pinggir ketidakpastian lebih tepatnya. Tentu di beberapa hal hidup ini kita memang perlu kepastian ya, perlu keamanan, secure gitu. Karena kalau semuanya dilepas, lost gitu aja, kita akan merasa ya selalu muter-muter, nggak terkendali. Di sisi lain, sebagian kita perlu belajar menari di tengah ketidakpastian. Sebagian aja sih, nggak perlu semuanya mesti kita pastikan, nggak perlu semuanya kita losing begitu saja. Kita tidak terlatih untuk sepenuhnya dalam ketidakpastian tanpa ada beberapa hal pasti sebagai jaring pengaman. Saya juga tidak menyarankan itu. Setidaknya di sebagian hal yang tidak pasti itu kita perlu belajar stay, menerima ketidakpastian. Ketika hidup kita rasanya jatuh, kita perlu semacam lantai, tanah dasar untuk berpijak kan ya. Misal ketika kita depresi atau trauma, kita perlu merasakan pijakan itu. Pijakannya bisa berupa kebaikan, kebajikan dasar yang senantiasa ada di diri kita. Dan menyadari adanya manusia lain yang juga hidup di sini bersama kita. Jadi sekali lagi saya nggak menyarankan terus melepaskan semua kepastian. Izinkan hidupmu hanya sebagian, nggak semuanya, hanya sebagian berada di kondisi stabil. Kalau sebagian udah stabil, izinkan dirimu menerima ketidakpastian di sebagian hidupmu yang lainnya. Di situasi nggak pasti itu kita belajar, tapi sekali lagi tidak sepenuhnya kesasar gitu. Kita bereksplorasi luas, tapi tidak terus jatuh bebas. Ada kalanya berada di pinggir ketidakpastian, tapi ada kalanya menjauh dari jurang tersebut
dan beristirahat dalam kepastian. Nah, berlatih berdamai dengan ketidakpastian, itu yang perlu kita lakukan. Kalau ingin terampil berdamai dengan ketidakpastian, tentu kita perlu tekun latihan. Bahkan mungkin latihannya perlu setiap hari. Karena tentu nggak cukup kalau cuma dengan ngomong, iya, memang hidup ini memang nggak pasti. Tentu nggak cukup hanya dengan baca quote-quote tentang hidup ini adalah ketidakpastian. Iya sih, itu membantu, tapi itu bukan latihan yang mendalam. Itu hanya bikin kita tahu, tapi kita tidak terlatih, tidak terampil berdamai dengan ketidakpastian. Lalu gimana latihannya? Ini beberapa saran latihannya ya. Pertama, luangkan waktu. Jadi bukan cuma kalau sempat. Karena biasanya kalau sebatas cuma kalau sempat itu nggak akan ada hasilnya. Karena nggak akan kita lakukan. Jadi jadwalkan hari dan jamnya kalau perlu. Kalau perlu juga bikin reminder, alarm. Lalu yang kedua, barulah pilih sesuatu yang selama ini kamu hindari, yang kamu takuti, yang bikin kamu kewalahan. Karena sesuatu itu bikin kamu berada di situasi yang nggak pasti. Contoh ya, misal saya menulis karya, menulis buku, atau contoh yang lain mengerjakan yang udah kamu tulis di to-do list, atau menggunakan teknologi baru, mencoba belajar hal baru, dan sebagainya. Sesuatu itu yang bikin kamu merasa nggak mau melakukan hal itu. Ada resistance, ada penolakan dari dirimu. Jadi punyai alasan yang baik untuk melakukannya ya, bukan hanya karena itu susah untuk kamu lakukan lalu kamu terpaksa melakukannya. Nggak seperti itu. Tanyakan pada dirimu sendiri, kamu melakukannya itu karena apa? Apa karena itu berarti buat dirimu, atau kamu melakukannya apa karena untuk seseorang yang kamu cintai? Lalu dilanjutkan dengan latihan ketiga. Lakukan sebentar saja, misal 10 menit atau 15 menit. Pelan-pelan baru dinaikin, ditambah durasinya jadi 30 menit dalam satu hari. Kamu hanya perlu stay di situasi yang nggak pasti itu untuk sementara waktu. Nggak selamanya di situ kok, hanya sementara saja. Kamu berlatih melakukan hal yang kamu rasa kamu takutin. Yang keempat, belajar memeluk ketidakpastian. Sadari gimana perasaan yang muncul ketika melakukannya. Izinkan dirimu merasakan ketidakpastian itu. Sadari sensasi fisik yang muncul di badan. Izinkan dirimu stay di situasi itu. Bekali diri dengan rasa ingin tahu ya, bukan rasa berkeluh kesah atau sambat gara-gara ketidakpastian itu. Berlatih lihat lebih dalam. Barangkali ada rasa syukur, kelapangan dada, ketenangan, atau bahkan kebahagiaan di tengah kamu melakukan hal yang mengandung ketidakpastian itu. Yang kelima, ramahlah pada dirimu sendiri. Sadari saat kamu kasar, galak, membenci dirimu sendiri. Mungkin karena kamu nggak memaksa dirimu untuk melakukan lebih banyak hal. Karena mungkin kamu membenci dirimu karena kamu gagal melakukan lebih baik lagi. Sadari dan pelan-pelan kendurkan. Lepaskan pikiran perasaan seperti itu. Ramahlah pada dirimu sendiri. Be kind. Kalau kamu memaksa dirimu melakukan hal yang kamu benci, terus gimana? Ya, bukan kamu terus membenci dirimu sendiri, tapi beri semangat ke dirimu sendiri. Kembangkan sikap ramah, sikap bersahabat pada dirimu sendiri, terutama dalam berlatih berdamai dengan ketidakpastian ini. Oh iya, juga penting bisa membantu kalau kamu punya support system, support group, teman-teman yang mendukung dirimu berlatih, atau bahkan lakukan latihan ini bersama temanmu. Kalau menurutmu gimana? Yuk kita obrolin di komen. Itu aja ya dari saya. Terima kasih udah nonton. Kalau kamu ingin saya membahas suatu hal, silahkan tulis di komen ya. Dan silahkan subscribe serta nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di Muda Rasa berikutnya. Semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya. Selamat hidup sadar ya.